Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh si Ica ya. Raditu billahi robba wa nabiyyan wa Ini ilma warzuqni amin. Ya, berdoa itu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemudahan dalam belajar hari ini ya. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik ya, semuanya baik ya. Setelah kemarin hari Minggu kita liburan, sekarang kita di hari Senin untuk belajar kembali ya. Tetap semangat walaupun kita belajarnya dari rumah ya, karena sedang ada pandemi COVID-19 menuntut kita untuk belajar dari rumah. Tetapi tidak apa-apa, meskipun belajar di rumah tetap harus semangat dan selalu menjaga kesehatan ya. Nah, Ica enggak hadir ya. Dian hadir. Naura hadir. Yang keras ya suaranya Naura ya. Si Lila hanya hadir ya. Nah, agar lebih bersemangat lagi, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Nanti hitungan ketiga semuanya ikut bernyanyi ya. 1, 2, 3. Nah, selesai. Itulah agar kita mengenang jasa pahlawan yang telah gugur mendahului kita ya. Nah, kalian masih ingat pembelajaran yang kemarin? Kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Tentang cerita fiksi. Nah, cerita fiksi ya. Nah, cerita fiksi itu apa cerita fiksi? Cerita khayalan atau cerita yang bukan sebenarnya ya. Itu cerita fiksi, cerita khayalan ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang untuk hari ini ya, agar kita lebih bersemangat lagi dan dalam belajarnya, Pak Guru mempunyai video mengenai berbagai macam tepuk, yaitu tepuk COVID-19. Nanti kalian ikutin gerakan yang ada di video ya anak-anak ya. Semuanya ikut tepuk ya. Ya, yuk 1, 2, 3. Hati-hati terkena virus corona sangat berbahaya. Tepuk hand sanitizer, cuci bersih tanganmu dari virus dengan cairan hand sanitizer. Usapkan dengan rata, tanganku terbebas dari kuman. Yes. Berbagai macam tepuk ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran hari ini ya. Untuk hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran ke-6 ya. Nah, mata pelajaran bahasa Indonesia dengan KD menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. KD 4.3 melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan
kalimat efektif dalam bentuk tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan melihat video mengenai hak dan kewajiban, peserta didik dapat menganalisis perilaku hak dan kewajiban di lingkungan sekitar. Burung Garuda itu sama seperti burung elang Jawa, ya. Nah, sekarang Pak Guru mempunyai bacaan mengenai elang Jawa, ya. Ada yang berani membaca? Nah, coba nanti yang membaca si Ica dulu. Nah, setelah itu nanti kalau Pak Guru bilang berhenti, nanti dilanjutkan yang lain ya. Jadi semuanya menyimak ya. Nah, Ica dibaca dulu. Penyebab utama berkurangnya populasi burung elang Jawa tersebut antara lain karena kerusakan habitat tempat tinggalnya, baik karena bencana alam maupun alih fungsi hutan menjadi ladang atau perkebunan. Ya, stop. Gantian si Dian coba. Ayo. Yaitu perburuan burung elang hasil perburuan diperjualbelikan dan dijadikan koleksi pribadi. Ya, baca itu judulnya mengenai apa, anak-anak? Judul bacanya mengenai apa? Apa? Ya, burung elang Jawa ya. Nah, isi ceritanya menceritakan mengenai apa itu? Teks yang dibaca tadi menceritakan tentang apa? Tentang burung elang Jawa yang hampir punah ya. Nah, dari teks yang sudah kalian baca tadi, ada yang kata-kata yang sulit apa tidak? Yang kata-kata yang belum kalian mengerti artinya? Ada. Coba Ica, yang kata-kata yang sulit apa? Yang sulit? Yang di LKPD yang sudah Pak Guru tadi bagi, coba kan udah dikerjakan kan tadi? Coba dibaca, kalau sudah presentasikan. Tempat hidup suatu makhluk hidup. Apa? Bilangnya coba. Tempat hidup suatu makhluk hidup. Apa itu? Habitat. Oh, habitat ya, bagus ya, benar ya. Habitat. Tujuan adalah yang kita lakukan. Ya, benar ya, bagus. Tadi Dian sudah paham ya. Nah, Dian nanti suaranya yang keras ya. Biar kedengeran. Apa sih? Naila, kata-kata yang sulit apa Naila? Ada populasi. Populasi apa? Jumlah makhluk hidup di suatu tempat. Ya, contohnya apa? Populasi apa? Populasi singa di suatu tempat yaitu hutan ada 10 misalkan. Nah, itu contoh dari populasi ya. Terus si Naura, ada yang kata-kata yang sulit? Kalian pernah melihat lambang negara Indonesia? Lambangnya apa? Garuda Pancasila. Ya, Garuda Pancasila ya, Garuda Pancasila. Burung elang Jawa ya. Nah, sebagai warga negara kita mempunyai hak dan kewajiban untuk selalu menghormati dan tunduk kepada aturan yang sudah dibuat oleh negara ya. Nah, kalian sebagai warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama, baik itu anak presiden, anak petani, anak pejabat pun juga harus sama di mata negara atau di mata hukum ya, karena tidak memandang jabatan, keadilan sosial dan status sosial dan yang lainnya semua itu sama ya. Nah, berikut ini adalah penjabaran dari hak dan kewajiban kelas 4 ya. Hak itu apa hak? Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya harus diterima oleh seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Nah, ya benar ya, hak adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang. Ya, misalkan kalian sudah bekerja ya, nah kalian mendapat haknya yaitu mendapat gaji ya, itu merupakan hak. Nah, selain hak juga ada kewajiban ya, nanti kita bahas kewajiban selanjutnya. Sekarang hak dulu ya, hak sebagai warga negara ya. Haknya apa saja sebagai warga negara kalian? Dalam hukum dan pemerintahan. Nah ya, kesamaan kedudukan dalam
hukum dan pemerintahan. Jadi semuanya itu mempunyai hak yang sama di mata hukum. Semuanya sama, tidak membeda-bedakan orang ya. Atau misal anak presiden terus kita bedakan di mata hukum, itu tidak. Kalau negara mengakuinya sama ya. Sama kita di mata negara dan di mata hukum. Yang kedua dibaca coba si Dian. Hak sebagai warga negara apa? 2 dan 3 Dian. Hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk hidup layak, dan semuanya diatur oleh undang-undang kita ya, Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, ini macam-macam hak kita sebagai manusia. Ada hak untuk bermain, hak mendapatkan pekerjaan. Ya, kalau hak untuk bermain, misalkan kalian kalau pulang sekolah itu sebagai anak tentunya ingin bermain ya, tetapi saat bermain juga harus ingat waktu ya, jangan pulang habis maghrib. Nah, itu tidak boleh. Kalau bermain juga harus mengingat waktu, yaitu pulang biasanya sebelum jam 4 ya. Nah, setelah itu kalian dilanjutkan kegiatan selanjutnya, misalkan ada yang ngaji, ada yang TPQ ya. Itu hak untuk anak bermain. Tapi kalau di sekolah, kalau sedang pelajaran tidak boleh bermain ya, bermainnya saat istirahat kalau di sekolah ya. Itu hak untuk bermain ya. Nah, hak mendapatkan pendidikan ya, kayak sekolah adalah tempat bagi anak untuk belajar. Berbagai fasilitas yang telah disediakan oleh sekolah dapat digunakan untuk menunjang kelancaran belajar anak. Sekolah berkewajiban memberikan pendidikan terbaik bagi seluruh siswanya ya. Kalian juga sebagai warga negara juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan ya, dari umum, dari TK sampai pendidikan ke perguruan tinggi, kalian mempunyai hak untuk itu ya. Makanya itu harus rajin belajar ya, dan selalu semangat untuk menuntut ilmu supaya bisa meraih cita-cita kalian di masa yang akan datang ya. Kalau sekolah juga harus rajin ya. Nah, apalagi kalau sekarang kita sekolahnya sedang dalam kondisi pandemi seperti ini, harus semangat belajarnya di rumah ya. Itu hak mendapatkan pendidikan ya. Terus kewajiban, tadi kan sudah hak, sudah, sekarang kewajiban. Kewajiban itu apa kewajiban? Segala sesuatu yang harus dilaksanakan dan dilakukan. Kita tadi mendapatkan hak, berarti kita harus melaksanakan kewajibannya juga ya. Misalkan tadi kita sudah bekerja terus mendapatkan gaji ya, nah itu gaji kan hak. Nah, kewajibannya apa? Berarti harus bekerja dengan rajin, dengan giat supaya mendapatkan hak kita yang penuh ya, itu hak. Itu kewajiban ya. Nah, kewajiban ini juga kita laksanakan terhadap negara ya. Nah, apa kewajiban kita sebagai warga negara? Nah, apa kewajibannya sebagai warga negara? Kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja? Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Ya, benar, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan ya, pemerintah ya. Nah, itu kewajiban tadi sebagai warga negara ya. Nah, sekarang kewajiban kalian di rumah. Nah, kewajibannya apa di rumah? Kira-kira apa kewajiban di rumah? Kewajiban di rumah. Ya, menghormati bapak dan ibu. Selain itu juga nenek kalau masih ada dan kakek harus kita hormati ya. Nah, akibat kalau tidak melaksanakan kewajiban, itu setiap warga negara harus mengetahui dan melaksanakan kewajibannya. Apabila warga negara tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan berakibat fatal. Misalkan kewajiban seorang ketika berkendara roda 2 di jalan raya juga harus memakai peralatan berkendara seperti helm, mempunyai SIM ya. Apabila aturan itu dilarang, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Biasanya kalau berkendara tidak pakai motor nanti ditilang oleh polisi ya. Karena itu aturan yang
berlaku ya. Sanksinya macam-macam tergantung kesalahan kita ya. Nah, sekarang Pak Guru punya soal ya agar kalian lebih paham lagi mengenai materi hak dan kewajiban tadi ya. Nanti setelah ini soalnya dikerjakan di rumah ya. Yang tadi LKPD yang sudah Pak Guru bagi dikerjakan di situ. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan atau dikirim lewat WA Pak Guru ya. Paham ya? Ya, paham. Terus pelajarannya cukup sampai di sini. Kita lanjutkan besok ya. Nah, tapi sebelumnya Pak Guru mau bertanya ya. Dari pembelajaran yang tadi, materi yang susah yang mana? Tidak ada ya. Nah, kalian tadi sudah belajar mengenai apa ya anak-anak? Belajar mengenai ya? Elang Jawa. Nah, ya elang Jawa dan apalagi satunya? Hak dan kewajiban ya. Nah, itu materi yang sudah diajarkan materi di hari ini ya. Kalian sudah paham semuanya ya. Nah, kalau sudah paham, belajarnya cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan besok ya. Nah, sebelum pulang, mari kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan si Naura dipimpin untuk berdoa pulang, Naura. Doa mulai. Ya, terima kasih. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kalau ada kata-kata yang salah, Pak Guru minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.